Kita himpunannya emang agak banyak ya. Jadi bisa agak banyak. Jadi bisa milih. Jadi buat Akang Ngaca Agro boleh nih diperhatiin siapa tahu tertarik. Tapi buat Akang Ngaca Agri dan AGP jangan lupa ini juga informasi yang penting. Benar. Tetap diperhatiin ya. Betul, sebagai maba Faperta harus tahu nih. Nanti salah lagi nih kembali Himagro sama Himpro. Aduh. Kita langsung aja nggak sih? Langsung aja sih. Iya, pasti nggak sabar ya sih. Pasti nggak sabar nggak sih? Iya, jadi kayak langsung aja. Ngacanya? Mangga. Halo, boleh langsung masuk ini? Oke, sambil nyiapin PPT-nya, kenalan dulu ya. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman panitia PAB. Dan juga selamat pagi teman-teman agroteknologi, agribisnis, dan juga AGP ya. Teman-teman yang masih menjalankan PAB, selamat pagi dan selamat datang. Perkenalkan, saya Nanda Dea, biasa dipanggil Nande, selaku Ketua Umum Himagro atau Himpunan Keprofesian Mahasiswa Agronomi di agroteknologi ya. Jadi Himagro ini merupakan himpunan, salah satu himpunan di agroteknologi yang berada di bawah Departemen Budidaya Pertanian. Pasti udah tahu ya budidaya budai. Nah, langsung masuk aja ke Himagronya. Jadi untuk sekarang ini Himagro itu merupakan kabinet Phoenix. Langsung aja next. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu lebih jauh sama Himagro. Himagro Unpad ini didirikan pada tanggal 5 Juni 1983. Untuk visi secara umum dari Himagro, ini bukan visi per kabinet. Jadi visi yang pertama, visinya itu terwujudnya lembaga keprofesian yang dinamis dan profesional berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan membawa misi yang pertama membentuk SDM berkualitas dalam bidang keprofesian budidaya pertanian. Karena ini sejalan dengan departemen kami yaitu budidaya pertanian. Lalu yang kedua menumbuhkan kesadaran berkontribusi di bidang pertanian. Lalu yang ketiga menciptakan iklim yang inovatif. Lalu next. Nah, untuk kabinetnya sendiri, jadi kalau misalnya di Himagro itu, kabinetnya itu setiap tahun berganti mengikuti nama dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk yang sekarang ini diambil Phoenix dactylifera. Phoenix itu apa? Phoenix itu merupakan pohon kurma, nama latin dari pohon kurma. Kenapa sih kita ngambil pohon kurma? Karena kita ini inginnya Himagro sekarang, mulai dari sekarang ini, terus mempunyai sifat kekuatan, terusnya kepintaran dan kebermanfaatan seperti layaknya pohon kurma. Kenapa sih kekuatan? Kita tahu kan kalau misalnya pohon kurma itu sangat tahan gitu, sangat bisa hidup di keadaan apapun. Dia itu vigor. Kalau misalnya teman-teman nanti pasti belajar ya, khususnya yang agroteknologi pasti belajar apa sih vigor. Vigor itu dia bakalan kuat gitu, kuat untuk tumbuh. Jadi kita harapkan teman-teman dari Himagro juga bakalan kuat walaupun keadaannya apapun. Seperti yang sekarang kan online ya, serba sulit gitu. Lalu kepintaran tanaman kurma ini pintar dalam menyiapkan pertumbuhannya. Jadi kita juga inginnya Himagro ini tumbuh, teman-teman Himagro ini, anggota Himagro ini tumbuh dengan cara yang pintar. Lalu kebermanfaatan bagi banyak orang kalau misalnya Himagro ini. Jadi kan kurma juga sangat bermanfaat ya, baik itu daunnya, apalagi buahnya. Lalu next. Nah, lanjut ke struktur kepengurusan. Seperti yang tadi saya sudah perkenalan, saya merupakan ketua umumnya. Lalu saya juga di Himagro ini ada BPP atau Badan
pengawas pengurus. Lalu saya ada wakil yaitu Rahma, dan saya juga ditemani sekarang ada Cia Syahra yang merupakan sekretaris 2. Bisa dilihat juga untuk struktur kepengurusan yang lainnya, dan juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Next. Nah, untuk bidang keprofesian, yang pertama ada di bidang keprofesian. Jadi di Himagro itu ada bidang, dibagi lagi di bawah bidang itu ada departemen, ada beberapa departemen. Nah, yang pertama bidang keprofesian, ini merupakan kepala bidangnya, ada Cici. Nah, lalu di bidang keprofesian ini ada 3 departemen, yaitu PK atau penalaran dan keilmuan, lalu ada Litbang, penelitian dan pengembangan, dan juga ada Pengmas, yaitu pengabdian masyarakat. Next. Nah, ini merupakan anggota dari Departemen Litbang, bisa dilihat ya. Lalu next. Nah, langsung masuk ke program kerja dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Yang pertama adalah HISE atau Hydroponic Space. Kayaknya teman-teman udah tahu ya, kemarin banget, minggu kemarin baru dilaksanakan Hydroponic Space. Kayaknya ada juga yang banyak yang daftar dari teman-teman yang angkatan baru. Jadi HISE ini merupakan kegiatan workshop dan juga webinar. Jadi kita tuh nggak cuman webinar, tapi kita juga ada workshop, ada kegiatan langsung. Kegiatan langsungnya walaupun secara online ya, dipraktekkan langsung oleh praktisinya, yaitu seputar hidroponik tentunya. Jadi setiap tahun itu berbeda tema-temanya. Lalu yang kedua adalah mini research. Mini research ini diperuntukkan untuk anggota Himagro, jadi kita itu dibentuk seperti tim-tim, lalu timnya ini akan diberikan bimbingan oleh dosen-dosen. Dosennya itu terserah kelompok itu masing-masing, lalu juga topiknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, lalu dibuatkan semacam mini penelitian gitu, penelitian kecil-kecilan. Nah, tahun sekarang ini insya Allah sudah mau jadi suatu jurnal yang akan dipublikasikan di Sinta. Pasti udah tahu ya, nanti kalau yang belum tahu coba searching-searching Sinta itu apa sih, jurnal Sinta itu apa. Sinta itu jurnal yang yang sudah terverifikasi pokoknya. Lalu ada Himagros Garden. Himagros Garden ini sebenarnya kalau misalnya offline itu kita kegiatan ke screen house. Kita kan punya screen house ya di D3, kalau kalian nanti bisa ke sana ada screen house. Nah, itu punya Himagro. Satu-satunya ya di Valperta yang punya screen house itu cuma Himagro. Nah, nanti di sana itu kita bercocok tanam hidroponik tentunya. Nah, kalau misalnya online kita itu membuat video-video bercocok tanam dari teman-teman anggota, lalu diposting di YouTube. Lalu next. Nah, ini merupakan dokumentasinya, ini HISE, lalu ini mini research-nya berupa jurnal. Next. Nah, untuk departemen selanjutnya adalah Pengmas atau Pengabdian Masyarakat. Berikut anggotanya, lalu next. Nah, untuk program kerjanya yang pertama ada high school. High school ini di mana kita mengajar teman-teman SD, anak SD di desa binaan. Jadi Himagro itu mempunyai desa binaan di Tanjung Sari. Nah, nanti kita itu datang ke sana untuk mengajar langsung apa sih kebutuhan dari teman-teman SD-nya, anak-anak SD-nya. Nanti kita ajari secara online di WA group, dan juga nanti kita ada kegiatan langsung. Nanti di akhirnya itu ada kegiatan kayak puncaknya gitu, nanti kita akan nanam bersama di sekitaran SD-nya sesuai kebutuhan dari SD-nya itu sendiri. Lalu ada Himagro Mengabdi. Himagro Mengabdi ini sama memasuki desa binaan lagi, tapi tujuannya itu berbeda. Nanti kita itu langsung ke petaninya, di mana kita itu membantu sosialisasi ke petani, apa sih yang mereka butuhkan. Kan kalau misalnya di desa itu pasti ada kebutuhan masing-masing, ada permasalahannya. Biasanya di desa binaan kita itu merupakan produksi tembakau. Nah, biasanya dan juga padi. Nah, nanti kita cari tahu apa sih permasalahannya gitu. Nggak cuma tentang budidaya, bisa tentang hama penyakitnya, kita bantu cari solusi, dan kita minta untuk dosen-dosen di Valperta untuk membantu memberikan solusinya gitu. Lalu yang ketiga adalah monitoring desa. Monitoring desa ini secara berkala, bertahap, kita selalu kunjungan ke desanya, kita cari tahu apa sih yang ada di desanya, terus sekalian ya kita cari data apa sih yang dibutuhkan desa, kita membantunya gitu. Lalu ada Himagro Peduli, kita membantu bencana, biasanya korban bencana, lalu sama lah ya kalau misalnya yang ada
kebutuhan-kebutuhan yang sesama Faperta juga kita bantu kayak gitu. Baik itu finansial maupun jasa. Lalu yang terakhir adalah kerjasama Pengmas. Ini kerjasama Pengmas ini antara Pengmas Himagro dan juga himpunan lainnya. Nanti kita kerjasama collab-collab kayak gitu. Lalu next. Nah ini dokumentasinya bersama anak SD dan juga petani. Lalu next. Nah, langsung ke PEKA atau penalaran dan keilmuan. Ini merupakan anggotanya. Next. Nah, program kerjanya ada yang pertama adalah Highwriter. Highwriter ini kita memberikan webinar kepada khusus anggota Himagro ya, anggota Himagro untuk gimana sih cara menulis PKM, cara menulis nanti penelitian, cara menulis jurnal, dan lain-lainnya. Pokoknya yang kita butuhkan untuk nantinya gitu. Nanti kan kita bakal banyak banget ya kayak penelitian dan sebagainya, proposal dan segalanya. Nah, itu di Highwriter. Kita memfasilitasi gitu biar mereka nanti teman-teman Himagro itu nggak kaget untuk nantinya menulis sesuatu. Lalu ada High Grade Zone. High Grade Zone ini tempat kita untuk membentuk tim-tim PKM yang akan dilombakan nantinya gitu. Sekarang ini jadi kita membentuk tim-tim PKM dibantuin oleh pembina dari dosen gitu. Jadi nanti tahun depan tuh udah bisa langsung ikut lombanya gitu tanpa pusing-pusing harus bikin lagi draftnya segala macam. Dan juga di High Grade Zone ini biasanya dilombakan gitu. Ini pertama kali untuk di Himagro Phoenix baru ada. Lalu IPM dan AFN. Jadi ini tuh cara kita untuk memberikan hiburan gitu ya di media sosial Himagro. Kita ini memberikan informasi-informasi seputar informasi pertanian terkini. Kalau misalnya kalian suka buka IG Himagro ya, ada kayak misalnya melon kecil atau apapun itu di situ. Lalu Himagro Champion tentang lomba-lomba. Lalu lecture material bank. Jadi kita itu mempunyai pelajaran-pelajaran gitu dari semester 1 sampai semester lanjut itu dibentuk di G Drive, nanti akan kita kirimkan untuk menjadi bahan dari anggota Himagro. Lalu next. Nah, ini merupakan dokumentasinya. Nanti bisa cek ya di IG-nya Himagro_4. Lalu next. Nah, lalu bidang internal lanjut. Lebih dipercepat ya, kita udah keburu-buru waktu, sorry. Lalu ini pertama Departemen Rumah Tangga, next. Nah, seperti ini ada Phoenix Day, ini merupakan bonding kita. Bonding Himagro Phoenix, jadi nanti ada game segala macam pokoknya untuk bonding. Lalu ada Himagro Celebration Day atau untuk ulang tahun Himagro. Nanti kita itu ada kedatangan dosen budidaya, terusnya alumni, nanti kita ngobrol bareng sama alumni di situ. Terus sama dosen juga, kita kayak flashback, kita cerita-cerita pokoknya pengalaman segala macam. Lalu ada birthday card, nanti itu untuk setiap anggota Himagro yang ulang tahun. Lalu ada bebersih sekre, inventaris barang di sekre. Nah, ini semuanya itu kita lakukan di sekre sekalian untuk bonding juga. Kita perkenalkan sekre. Nah, sekrenya Himagro itu ada di Gedung Budidaya lantai 3. Lalu Instagram internal. Nah, kita tuh punya Instagram internal khusus Phoenix. Jadi di situ itu kegiatan Himagro. Terusnya juga ada foto-foto anak-anak Himagro pokoknya untuk bonding. Dan juga ada form aspirasi. Jadi kita itu selalu ada form aspirasi setiap termin untuk memudahkan teman-teman Himagro itu butuhnya apa gitu kan. Nanti kita akan maksimalkan kayak gitu. Lalu next. Nah, ini merupakan dokumentasinya. Lanjut. Nah, lalu PSDA pengembangan sumber daya anggota. Ini merupakan anggotanya, next. Nah, yang pertama ada Harvest. Harvest ini merupakan rangkaian dari kaderisasi untuk teman-teman yang akan masuk ke Himagro. Jadi itu rangkaiannya untuk pembentukan diri sebelum menjadi anggota Himagro. Lalu PSDA kelas ini itu kemarin kita mengundang ibu siapa namanya aku lupa, yang hits TikTok itu loh, yang Vcom, kita tentang ini ya, tentang tentang komunikasi. Lalu ada best staff yang terbaik, lalu penilaian anggota. Lalu next. Nah, udah langsung next. Langsung eksternal, next. Next.
Nah, ini media dan informasi, ada pelatihan desain sesuai kebutuhan anggota, ada Canva dan juga lain-lain. Lalu publikasi dan dokumentasi bisa dilihat di IG-nya himagro_unpad. Lalu pengelolaan medsos juga sama, ada IG, YouTube, dan juga website, dan juga branding. Lalu next. Next. Lanjut. Oke, langsung ke relasi dan komunikasi. Ada SWD, sharing with department. Jadi kita itu setiap satu kepengurusan itu ada 2 SWD di awal termin dan juga di akhir bersama dosen-dosen. Kita bertemu dosen budidaya sekalian untuk memperdekat ya, biar kita lebih kenal nanti di kelas dan juga sebagainya. Kita kenalan dengan dosen, juga memaparkan program kerja yang akan kita laksanakan. Lalu ada studi banding, seperti biasa pasti kalian tahu, ada studi banding, kita itu ada di internal khusus untuk UNPAD, sesama UNPAD, dan juga ada di eksternal di luar UNPAD. Lalu Himagro Visit, kita itu akan kunjungan ke company ya, kayak misalnya perusahaan yang seputar budidaya. Lalu pendelegasian, kita memberikan delegasi kayak ke Kementan dan juga yang lain-lainnya. Lalu ada hubungan alumni, ada wisuda, dan juga hubungan antar departemen. Next. Nah, ini dokumentasinya. Next. Nah, lalu lanjut ke bidang kewirausahaan. Kewirausahaan ini ada 4 kegiatan, ada High Store. High Store ini kita mempunyai toko ya, toko online. Sekarang kan online, kita menjual atribut, terusnya merchandise, dan lain-lain. Bisa dicek High Store Unpad, High Store Himagro. Lalu ada atributnya itu berupa kemeja, shawl, dan juga lain-lainnya. Ada kaos juga, dan juga ada jaket. Lalu ada hidroponik kit buat teman-teman yang mau mencoba hidroponik tapi skala kecil, bisa nih beli di Himagro. Ada juga di Shopee-nya kok. Lalu ada aksesoris seperti gantungan, pin, dan lain-lain. Lalu next. Nah, ini anggota-anggota kader kewirusnya. Next. Ini merupakan dokumentasinya ya. Aksesoris kalau ini. Next. Nah, ini hidroponik kit dan lain-lainnya. Next. Next. Oke, sekian pemaparan dari Himagro. Semoga teman-teman bisa bisa menikmatinya walaupun tadi buru-buru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Himagro, teman-teman. Yuhu, balik lagi bersama kita. Terima kasih Cenanda yang udah memberikan presentasi keren banget penjelasan tentang Himagro di pagi hari ini. Semoga dapat diingat dan bermanfaat ya, gitu. Semoga bisa bisa bikin tertarik gitu, makin tertarik dan semakin jelas iya, gitu. Jadi lebih tahu ada gitu, apa aja. Betul. Boleh nanti buat Kang Aceh yang tertarik sama Himagro, di-follow di Instagramnya Himagro. Betul banget. Lalu kita mau bilang makasih banyak kepada Cenanda, perwakilan dari Himagro. Nah, habis ini ada yang mau masuk lagi. Iya, sama kerennya nih, Sama kerennya. Semua yang akan di Faperta soalnya sama kerennya. Betul. Tapi ini sama keren di berbeda bidang. Apa tuh? Tadi himpunan, sekarang kita perhimpunan. Perhimpunan ini itu identik sama jurnalistik. Oh, jurnalistik ternyata. Jadi untuk teman-teman nih yang passionnya gitu sebenarnya di jurnalistik, jangan sedih. Jangan sedih. Bersedih hati. Jangan berkecil hati. Karena Faperta punya perhimpunan yang bergerak di jurnalistik gitu. Jadi pers mahasiswa bener, gitu ya. Ada yang tertarik gitu. Mungkin ada yang sempat dulu tuh aku pengen masuk Vkom, tapi setelah aku di Faperta, jangan sedih. Don't worry, be happy. Karena selanjutnya ini aku mau diulang lagi. Iya. Udah gugup. Iya, gugup. Udah. Ya tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung aja untuk kepada pers Magenera. Mangga. Kita nggak
Oke, makasih banyak MC. Ini aku langsung masuk aja nih. Oke. Oke, makasih banyak. Halo semuanya, kenalin sebelumnya nama aku Natasha. Aku perwakilan dari Persma Genera Fakultas tahun 4 dan di sini bakal memaparin tentang Persma Genera. Ntar ya aku share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Oke, semuanya kenalin. Aku kenalin lagi, nama aku Natasha Belinda dari Persma Genera sebagai pimpinan umum Persma Genera di tahun ini. Nah, Genera itu apa sebenarnya? Nanti aku bakal introduction lebih panjang. Tapi kali ini aku mau bilang kalau Genera itu adalah sebuah organisasi yang seru-seruan. Dan ini nama kita di kepengurusan ini adalah Kabinet Hidrogen. Jadi Genera itu apa? Genera itu organisasi pers mahasiswa. Kalau teman-teman tahu pers, nah kita tuh pers tapi di level mahasiswa. Nah kita independen namun di bawah naungan BEM KMFP Unpad. Peran kita itu sebagai media informasi yang mengangkat isu pertanian dan non pertanian. Kalau dari MC tadi itu ada pengenalan sedikit. Kita emang berfokus di bidang jurnalistik dan juga media sebenarnya. Oke, selanjutnya ada visi dan misi dari Persma Genera sendiri untuk kepengurusan ini. Visinya itu adalah mewujudkan Persma Genera sebagai pers mahasiswa yang aktif, adaptif, dan komunikatif bagi LG dan KMFP. Nah, LG itu apa? LG itu adalah Laskar Genera atau sebutan bagi anggota Persma Genera. Visinya ada mengoptimalisasi komunikasi internal maupun eksternal, aktif kolaborasi, memicu kreativitas LG, dan juga menciptakan produk-produk yang kritis dan juga up to date. Produk-produknya kenapa harus kritis dan up to date nanti aku jelasin lebih lanjut. Oke. Oh, sorry. Aku boleh stop share dulu ya. Oke, kayaknya ada sesuatu yang salah. Aku share screen lagi. Oke, sorry ya. Oke, selanjutnya ini ada struktur kepengurusan dari Persma Genera. Di sini beda dari organisasi lainnya, kita tuh ada dua struktur kepengurusan. Yang pertama organisasi, lalu ada redaksi. Nah, di sini organisasi itu membawai sekretaris, bendahara, dan HRD, humas, dan juga marketing. Jadi, organisasi bertanggung jawab untuk mengelola keorganisasian dari Persma Genera itu sendiri. Nah, sedangkan kalau redaksi ini yang mengelola produk-produknya Genera. Jadi redaksi itu ada dibagi dua lagi, yaitu online dan juga cetak. Karena kita memiliki produk yang various banget. Ada yang di-upload secara online, ada juga yang kita bentuk secara cetak. Nah, di online itu ada videographer, media sosial, dan juga website. Sedangkan kalau dicetak ada reporter, artistik, dan juga editor. Nah, sebenarnya MC yang tadi itu juga anak Genera sih. Kalau dilihat di sini ya, ada Zaida. Ya, pokoknya itu deh. Oke, lanjut ke organisasi. Nah, organisasi itu kayak yang tadi aku bilang, ngebawahin segmen. Kalau segmen sebenarnya kerjanya seperti keorganisasian lainnya ya. Administratif dan juga keuangan. Aku langsung lanjut aja ke HRD. Nah, HRD juga bertanggung jawab mengelola keahlian, meningkatkan dan memotivasi anggota. Tujuannya untuk mencapai kinerja yang terbaik dan memastikan anggota tetap berkomitmen pada Persma Genera. Program kerjanya banyak, tapi tetap fokusnya untuk di internal Genera. Yang pertama ada regenerasi, itu rangkaian acara orientasi Laskar Muda Genera. Nah, nanti kalian yang teman-teman yang mau join ke Genera, biasanya bukannya di Februari, kalian bakal ikutin rangkaian regenerasi santai aja, tapi rangkaiannya cukup banyak dan pastinya
pokoknya banyak pengetahuan deh tentang media dan juga jurnalistik. Lalu selanjutnya ada Genera's Birthday, itu merayakan ulang tahun Genera, biasanya di bulan April. Selanjutnya ada Generation, nah Generation itu adalah annual event di Persma Genera. Itu proyek perdana bagi Laskar Genera Muda. Jadi nanti kalau kalian udah daftar di Persma Genera, nanti setelah rangkaian regenerasi kalian bakal lanjutin Generation, itu proyek baru, bukan proyek baru, maksudnya proyek perdana untuk yang baru masuk ke Persma Genera. Kerjaannya, tanggung jawabnya untuk membuat acara yang berkaitan ataupun bertema media maupun jurnalistik. Bentuk acaranya bebas dan Generation ini lagi berlangsung. Untuk Laskar Genera ke-12, mereka lagi mempersiapkan Generation yang bakal dilaksanain pada bulan ini, tanggal 9, minggu depan. Untuk yang penasaran, nanti posternya bakal di-share. Oke. Lalu selanjutnya ada bonding. Nah, kalau bonding ini seperti bonding-bonding lainnya, itu kegiatan rutin yang dilakukan di Genera untuk memberitahu seluruh anggota mengenai kegiatan yang akan dilakukan, sedang dan telah selesai dilakukan. Sekaligus untuk mempererat hubungan antar anggota. Biasanya kita ada sharing information dulu, namanya Genera Get to Know, lalu selanjutnya baru kita main games bareng-bareng, dan biasanya ada spill the tea kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada dokumentasi yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online, karena kebetulan sekarang emang masih online. Jadi kita memaksimalin kegiatan-kegiatannya. Kayak regenerasi kemarin, lalu ada ulang tahun Genera. Lalu selanjutnya ada Humas. Humas ini yang mengurus dan mengelola hubungan Genera dengan pihak luar, baik di luar maksudnya dalam KMFP dan juga luar secara luas ya, dalam UNPAD dan Persma di luar UNPAD lainnya. Nah, ada program kerjanya itu ada Alumni Days, ini kegiatan santai, biasanya ya kita ngobrol aja, nge-arrange, nggak harus webinar, nge-arrange Zoom bareng aja, bareng alumni supaya mempererat dan juga mendapatkan pengetahuan juga dari alumni-alumni yang alumni Persma Genera yang emang ternyata lebih banyak terjun ke dunia media maupun jurnalistik dibandingkan pertanian, walaupun kita tuh masih pertanian. Oke, lalu ada studi banding. Nah, studi banding ini biasanya bertemu dengan organisasi-organisasi atau persma lain, media, jurnalistik, di dalam UNPAD maupun di luar. Lain biasanya organisasi lain atau acara lain meminta Persma Genera untuk sharing poster mereka atau acara mereka. Lalu kita juga sharing benefit, biasanya kita menuliskan artikel, membuat press release mengenai acara tersebut, seperti itu. Lalu ada visiting company. Nah, di sini Genera membuat sebuah event kecil dengan mengunjungi media company biasanya untuk menambah wawasan internal Genera. Nah, ini emang khusus untuk anak-anak di dalam Persma Genera. Oke. Nah, ini kegiatan yang udah pernah dilakukan. Ada Alumni Day, sebenarnya udah pernah bikin stuban sih, bareng Spektrum UNPAD, dan juga bareng Suma UI. Nah, Suma UI itu adalah mahasiswanya di UI. Oke, lalu selanjutnya ada marketing. Kalau marketing ini bertanggung jawab dalam mengkoordinir penjualan merchandise, membuat merchandise, dan merencanakan pengadaan atribut bagi anggota. Nah, kenapa masih ada media partner? Nah, media partner ini bekerja sama dengan Humas. Tujuannya untuk tetap mendapatkan exposure dan menambah exposure Persma Genera. Lalu ada produk-produknya itu Genera punya jasa, kaos media, dan kemeja Genera. Nah, kaos media dan kemeja Genera itu adalah atribut khusus Persma Genera. Sedangkan Genera punya jasa itu
produknya kita. Kayak gitu. Sebentar ya, saya gitu. Udah, dia tadi presentasi dari pers mahasiswanya Fakultas Pertanian. Terima kasih Natasha Belinda Gaida. untuk pemaparannya. Apa? Gaida. Kenapa sih Natasha? Sorry banget. Ini bisa share screen lagi kalau tadi ada problem. Oh, boleh. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh. So, Natasha, mangga. Oke, sorry banget teman-teman. Ada sesuatu tadi. Nah ini, oh iya ketua divisi ini kebetulan yang tadi MC ya. Ini ada Gaida. Aku nyebut nama dia lagi deh. Oke, selanjutnya ada ini dokumentasi dari produknya Persma Genera yang dibawahin oleh marketing. Yang pertama Genera punya jasa. Ya intinya Genera menawarkan jasa untuk publik, membuat banner dan juga video. Nah ini contohnya pembuatan jasa desain banner wisuda. Lalu selanjutnya ada produk Genera yang dibikin sama marketing dan bekerja sama dengan artistik juga. Nah ini pengadaan atributnya itu ada ID Pers, bisa dilihat di sini sebenarnya ada ID Pers sih. Kalau kita ada stiker, ada kaos media yang kayak aku pakai. Lalu selanjutnya ada kemeja Genera. Yang kemeja ini yang ini. Lalu selanjutnya nah kita masuk ke redaksi. Di redaksi tadi yang kayak aku bilang ada 2, online dan cetak. Yang pertama ada kita kenalan ke online dulu. Nah kalau online ini kita langsung ke program kerja besarnya aja. Sebenarnya online itu pokoknya bertanggung jawab untuk redaktur pelaksana online itu bertanggung jawab untuk mengelola produk-produk yang online. Nah tapi mereka juga punya program kerja besar. Itu adalah G-Class, Genera Class. Nah, Genera Class ini bertujuan memberikan pengetahuan dan mengasah skill yang diperlukan dalam bidang jurnalistik untuk anggota LG. Jadi ini khusus untuk anggota LG. Pokoknya kita bikin G-Class yang berkaitan dengan media dan jurnalistik, contohnya kayak copywriting, dan lain sebagainya. Bentuk video yang keren-keren banget. Kalian bisa lihat di YouTube-nya Genera dan Instagram-nya Genera. Nah, ada program kerjanya itu, produknya itu adalah Seirama dan Flora. Nah, contohnya ini. Dan kita juga udah upload yang baru-baru lagi. Kalian bisa lihat juga di YouTube dan IG Live. Ini Flora. Lalu selanjutnya ada website. Nah, website ini Genera punya website. Nah, itu untuk isinya adalah semua artikel yang dibuat oleh LG. Pokoknya kayak gitu, kalian bisa langsung cek di sana, banyak banget. Dan itu update terus. Lalu ada medsos. Medsos ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh media sosialnya Genera. Ada Twitter, OA Line, ada Twitter, OA Line, Instagram, dan dan tanggung jawabnya juga memberi caption dan cover-cover kecil berupa konten hari besar dan informasi-informasi ringan. Bisa dilihat di sini. Nanti kalian boleh add OA Line atau follow Instagram, Twitternya media sosial Persma Genera. Lalu selanjutnya kita masuk ke cetak. Nah, cetak ini ada program kerja besar juga namanya Community Day. Nah, Community Day ini digabung dengan Generation. Jadi saat ini Persma Genera sedang melakukan 2 program kerja besar secara bersamaan, yaitu Community Day dalam bentuk perlombaan pembuatan artikel, video pendek, film pendek, dan juga fotografi. Nah, ini kemarin sudah
sudah berjalan dan udah ditutup pendaftaran juga, nanti bakal diumumin di tanggal 9 di saat Generation berlangsung. Oke, selanjutnya ada reporter. Nah, reporter ini pokoknya bertanggung jawab mencari referensi, mengkaji isu, meliput, melakukan wawancara, dan membuat tulisan atau artikel nanti diterbitkan dalam majalah atau buletin yang merupakan produknya Genera. Nah, produk atau program kerjanya itu ada review, Sirine, dan Seirama. Review itu ini apa? Review itu adalah buletin dan majalah yang dibikin sama anak-anak LG. Nah, ini biasanya di-upload di issue. Ini ada di sini. Jangan. Ada di sini. Lalu selanjutnya ini Sirina, selingan dari Genera. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti di IG-nya Genera banyak banget. Terus ada report, yang tadi itu Sri Rama bekerja sama dengan videografer. Nah, kalau editor itu bertanggung jawab untuk mengedit artikel maupun konten Genera sesuai standar penulisan. Jadi semua artikelnya Genera itu nggak langsung plug di upload, tapi melewati standar editing dulu. Lalu selanjutnya ada artistik. Nah, artistik ini yang bertanggung jawab atas segala desain yang dibutuhkan dan dipublikasikan oleh Genera, baik untuk proker maupun produk. Nah, ini contoh-contohnya. Ini pokoknya tim artistik sering diribetin tiba-tiba banget. Tapi kita tahu mereka keren banget. Dan di sana kalau di Genera bakal diajarin kok. Kayak gitu deh. Nah, oke, untuk kegiatan Genera lainnya itu kita karena Genera santai dan fleksibel, jadi kita sering diajakin atau ngebikin acara-acara lainnya gitu di luar proker dan produk. Nah, yang pertama itu ada pernah ngebikin diskusi terbuka. Kita merespon sebuah pemberitaan mengenai perkiraan hilangnya petani di Indonesia pada 2063. Jadi itu langsung dibikin diskusi terbuka dan bikin press release. Lalu selanjutnya kita bikin kemarin kolaborasi pers mahasiswa di Unpad. Kita berkolaborasi untuk mengangkat tema tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Unpad, dan berlangsung selama 2 bulan, dan sekarang artikelnya udah di-up di Persma Genera, website-nya, dan juga di Instagram. Kalau kalian emang penasaran, sebenarnya kenapa kita nge-up ini dan respon si Unpad ini gimana sih? Karena ya sebenarnya concern, bukan isu itu ada dan belum direspon dengan baik oleh Unpad. Nah, di sini Persma Genera dan Persma lainnya di Unpad mewadahi penyintas-penyintas untuk berbagi cerita dan mendapatkan respon dari Unpad. Oke, sekian dari Persma Genera. Oh iya, kalau di Genera itu ada slogannya gitu. Kalau kita bilang Persma Genera, yang teman-teman lain bakal jawab, hidup pers mahasiswa. Gitu. Ini untuk media sosialnya, kalian bisa upload, bisa cek sendiri. Sekian dari aku, makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Natasha. Oke. Kita mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak kepada Natasha. Buat teman yang tertarik, boleh langsung. Jadi kan di slide terakhir tuh ada media sosial. Betul. Jangan lupa di screenshot dan langsung di follow biar nggak ketinggalan info. Betul. Apa nih selanjutnya? Tadi kita agak diskusi, sebenarnya kita juga anak Genera ya. Iya. Mungkin buat Akang Aceh yang pengen join bareng kita, boleh juga ya. Coba mau ketemu langsung kita lagi. Langsung ikut Genera. Itu link Instagramnya udah ada nih di kolom chat. Boleh langsung. Langsung diklik. Yuk, langsung dicek. Walaupun seenggaknya nggak mau join Genera, di Instagram juga kita tuh banyak informasi-informasi yang
up to date banget. Benar, jadi ada info-info gitu. Info-info kan, biar jadi mahasiswa pertanian itu juga tahu. Betul. Gitu, tentang berita-berita terbaru dan lain sebagainya. Dan gak cuma di bidang pertanian doang, Betul. Di yang lain juga ada. Gitu. Juga topik-topik isu-isu terkini. Benar banget. Oke. Selanjutnya nih. Selanjutnya ada yang mau masuk lagi? Kurang nggak sih ya? Cuma 2 ya. Kurang nggak sih? Pengen banyak gitu. Pengen terus-terusan. Pengen kenalan lagi. Iya benar, setuju. Betul. Selanjutnya siapa sih yang mau kenalan? Selanjutnya sama Kang Aceh. Mau ada himpunan lagi nih. Oh, himpunan lagi. Dari boleh. Agroteknologi lagi nih. Aduh, agroteknologi lagi. Iya. Boleh. Yaitu adalah hidrologi. Boleh kepada Kang atau Acehnya. Mangga. Oke, terima kasih buat MC. Halo, selamat pagi teman-teman Faperta 2021. Salam kenal, aku Silvi dari Hidrologi. Jadi di sini aku lebih mau sharing sih sama teman-teman soal hidrologi nih, himpunan mahasiswa agroteknologi. Buat Kang Nathan, apa bisa di-share screen? Baik. Teman-teman, selamat datang di Hidrologi, himpunan mahasiswa agroteknologi. Selanjutnya. Baik, sekarang kita mau kenalan dulu nih sama hidrologi. Pertama mungkin dari apa sih hidrologi, gitu kan ya. Hidrologi itu adalah himpunan mahasiswa agroteknologi, jadi himpunan di tingkat jurusan. Kenapa sih ada hidrologi? Jadi dulu itu kan jurusan-jurusan di agro masih belum jadi agroteknologi, masih ada ilmu tanah, budidaya, dan sebagainya. Kemudian di tahun 2008 itu merger menjadi agroteknologi. Dengan adanya jurusan agroteknologi, maka dirasa perlu ada hima yang mewadahinya. Maka terbentuklah hidrologi. Tapi hidrologi ini nggak berdiri dengan mudah, teman-teman. Hidrologi ini berdiri dengan penuh usaha. Kenapa? Ketika hidrologi ingin terbentuk, hidrologi ditantang untuk membuat 2 buah proker tingkat nasional tanpa dibiayai sama sekali. Jadi kita benar-benar cari dana sendiri, dari yang awalnya minus sampai kita bisa surplus yang bisa dibilang lumayan. Akhirnya karena dirasa hidrologi mampu untuk melakukan tantangan itu, diizinkanlah terbentuknya hidrologi. Hidrologi ini berdiri tanggal 2 Desember 2012, jadi nanti tanggal 2 Desember 2021 hidrologi akan berulang tahun yang ke-9 nih teman-teman. Dan saat ini sudah memiliki 9 angkatan. Yang di sebelah kiri ini itu adalah logo dari hidrologi. Jadi ada berbentuk mata pena dengan di kanan kirinya itu ada padi yang melambangkan pertanian. Hidrologi sendiri itu tuh merupakan anggota tetap dan pendiri dari Formatani. Buat yang belum tahu Formatani itu apa, jadi teman-teman di agroteknologi itu sebenarnya punya wadah perkumpulan mahasiswa agroteknologi yang se-Indonesia dengan univ-univ lain yang se-Indonesia. Itu namanya Formatani. Nah, hidrologi ini merupakan anggota tetapnya dari Formatani dan pendirinya juga dari Formatani itu sendiri gitu. Dan di hidrologi sendiri teman-teman, kita punya jargon. Jadi kalau biasanya aku bilang hidrologi, nanti yang lain tuh jawab we are loggers kayak gitu. Bisa slide selanjutnya? Oke. Pada kepengurusan tahun ini, hidrologi memiliki nama kepengurusan. Nama kepengurusannya itu Aksara. Aksara ini berasal dari 3 kata, Akcaya, Sayaka, dan Jayantara. Itu tuh 3 hal yang merepresentasikan pengurus hidrologi yang semangatnya tak kunjung binasa, terus melesat, dan bekerja keras dalam menjalankan amanah di tahun ini. Dan foto-foto yang teman-teman lihat ini, itu merupakan foto pengurus inti dari hidrologi. Selanjutnya, selain nama kepengurusan, hidrologi ini di tiap tahunnya juga memiliki nilai kerja yang akan dibangun. Nah, di tahun ini kita punya 3 nilai kerja, yaitu ada responsif, solutif, dan adaptif. Responsif dalam menghimpun mahasiswa agroteknologi, solutif dalam memecahkan masalah, dan adaptif menghadapi berbagai keadaan. Selanjutnya. Nah, ini adalah visi dari hidrologi. Nanti teman-teman bisa lihat juga di official account-nya hidrologi. Selanjutnya. Nah, visi-visi tadi itu kami tuangkan nih ke dalam 3 butir misi.
Nanti teman-teman juga bisa lihat, karena nanti aku akan lebih banyak jelasin soal proker-prokernya hidrologi. Selanjutnya. Nah, ini untuk organogram dari kepengurusan hidrologi tahun ini. Jadi di hidrologi ini ada 2 biro, yaitu Biro Keuangan sama Biro Administrasi. Juga ada 6 departemen. Ada Departemen PSDM, PSDO, Litbang, PK, Kewirus, dan Medkominfo. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Dan di hidrologi ini juga punya satu badan kelengkapan. Itu namanya DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi. Itu tuh kalau di fakultas, kayak semacam BPM-nya kayak gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol nih soal program kerjanya hidrologi. Selanjutnya. Dari Biro Administrasi terlebih dahulu. Hidrologi ini bisa dibilang kita banyak berkarya di tahun ini. Di Biro Administrasi sendiri ada banyak banget prokernya. Ada database pengurus, alumni, terus ada kalender hidrologi, ada forum bersama Kaprodi Agroteknologi, lalu ada safari proker, lalu ada pengelolaan surat menyurat, pendampingan sekretaris proker, lalu pengurusan dan migrasi email domain Unpad hidrologi. Jadi tiap LK, lembaga kemahasiswaan itu kita bisa mengajukan email yang berdomain Unpad, jadi @unpad.ac.id. Dan dari beberapa LK yang ada di Faperta, hidrologi salah satunya yang sudah memiliki email berdomain Unpad, seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasinya dari Biro Administrasi. Selanjutnya. Dari Biro Administrasi kita ke Biro Keuangan. Dari namanya mungkin teman-teman udah bisa ngebayangin ya, ini adalah biro yang mengurusi tentang uang gitu. Nah, dengan proker-prokernya itu ada pendanaan proker hidrologi, lalu ada mengurus tentang uang kas, agrotek berbagi, hidrotangga bencana, dan pendampingan bendahara proker. Selanjutnya. Ini ada salah satu dokumentasinya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke departemen sekarang nih. Pertama ada Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kalau PSDM ini merupakan departemen yang dia mengurusnya tentang mahasiswa agroteknologi dengan beberapa proker yang ada di sini. Dengan proker terbesarnya itu adalah Agroyield Leadership atau pengenalan di tingkat jurusan agroteknologi. Lalu selain itu ada proker lain yaitu penyusunan jenjang alur kaderisasi dan GBHPK. Lalu ada Kakak Asuh Agroteknologi, ada Agro Championship, itu kegiatan perlombaan nanti akan ada di sekitar bulan November, dan nanti kita bakal ada oprek staffnya, teman-teman agro khususnya boleh banget untuk daftar join ikut kepanitiaan ini. Kemudian ada Milangkala, itu adalah ulang tahunnya hidrologi, nanti di Desember kita ada beberapa rangkaian acaranya. Kemudian ada pendelegasian FLDC, lalu pendelegasian Munas Formatani, dan pendelegasian Muspil Formatani. Selanjutnya. Ini ada beberapa dokumentasinya. Selanjutnya. Kemudian dari PSDM kita ke PSDO. Apa sih bedanya? Kalau PSDO itu merupakan pengembangan sumber daya organisasi. Jadi mengurusi internal pengurus, seperti itu teman-teman. Nah, proker besarnya sendiri itu adalah kosmologi. Itu merupakan kaderisasi di tingkat himanya, di tingkat hidrologi. Selain itu juga ada bonding hidrologi, bonding departemen. Nah, kenapa sih dipisah bonding hidrologi sama bonding departemen? Kalau di hidrologi itu dipisah karena departemen itu adalah orang yang terdekat dari teman-teman. Sehingga ketika di departemennya aja udah dekat, kemudian dibawa ke hidrologi itu makin erat banget. Jadi hidrologi solid banget gitu. Terus selanjutnya ada Hydro Dewan Upgrading atau ODADing. Apa sih ODADing ini dan kenapa masuknya ke PSDO, ke internal? Jadi di hidrologi kami pengen pengurus itu punya suatu kelebihan, punya suatu kekhususan yang nggak bisa didapetin sama yang lainnya. Jadi ketika dia jadi pengurus hidrologi, dia punya suatu kayak dia dispesialkan lah seperti itu. ODADing sendiri itu tuh lebih ke upgrading soal career development, lalu self improvement sama organizational skill improvement seperti itu. Kemudian ada Faperta Unit Release. Di situ kita mengapresiasi Akang Ece Agroteknologi, baik pengurus maupun anggota yang telah wisuda. Lalu ada appreciation, itu merupakan apresiasi untuk Akang Ece-nya yang dia melaksanakan sidang. Kemudian ada Departemen Staff of the Month. Lalu ada birthday card, pengelolaan OA internal Aksara, dan unsend project. Unsend project itu kayak send message gitu. Selanjutnya, ini ada beberapa contohnya, ada tentang send message-nya, lalu birthday card, dan sebagainya. Selanjutnya.
Kemudian ada Departemen PK. Jadi kalau PK itu departemen yang mengurusi tentang akademik. Ada beberapa prokernya. Yang pertama ada World Training of Good Agricultural Practices. Itu merupakan webinar yang kemarin sudah diadakan di bulan Agustus. Mungkin ada beberapa teman-teman juga nih yang ikutan. Lalu ada Scientific Agro Tutoring. Itu ada itu loh. Jadi ada kayak belajar di luar kelas tentang mata kuliah yang mau diujikan gitu. Jadi nanti kita ngadain suatu tutoring buat ngebantu teman-teman lebih memahami mata kuliahnya. Kemudian ada highlight, yaitu informasi tentang perlombaan, webinar, dan beasiswa. Kemudian ada high train, itu pelatihan untuk kita ikut lomba, jadi diwadahi oleh Higrologi. Kemudian ada Higro Smart, itu adalah kegiatan bedah jurnal. Lalu Kukuruyuk, itu kita kayak wawancara gitu ke orang-orang, nanya, orang-orang tuh sebenarnya tahu nggak sih tentang ini, tentang itu, gitu. Dan nanti kita luruskan, sebenarnya seperti apa sih, kayak gitu. Dan terakhir ada database prestasi agroteknologi. Selanjutnya. Nah, ini adalah dokumentasinya. Selanjutnya. Kemudian ada Departemen Litbang. Itu tuh departemen tentang penerapan keilmuannya di agroteknologi. Ada 3 prokernya, Pekan Agroteknologi, Agrofan, dan Higropedia. Nah, Pekan Agroteknologi sekarang lagi oprek juga buat volunteer. Nah, teman-teman boleh banget nih ikutan. Selanjutnya. Ini ada beberapa dokumentasinya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Medcominfo. Ini tuh departemen yang mengurusi soal media. Dengan proker besarnya itu ada School of Media. Lalu ada video profil, ID card, seperti ini, ID card Higrologi, dan biasanya ID card ini kita buat, kalau kita lagi offline, ini tuh bisa kita pakai buat absen, karena di sini ada barcode-nya gitu. Lalu ada desain harian, studi banding, hydroculation, dan pengelolaan OA Higrologi. Selanjutnya, ini dokumentasinya. Selanjutnya, Departemen Kewirausahaan, ini tentang pencarian dana untuk hidrologi gitu. Ada beberapa prokernya, yang pertama ada Logersmania, Silogers, Jaslab, Hidrogel, dan Companius. Selanjutnya, nah ini beberapa produknya. Nanti kita bakal open PO juga, teman-teman boleh banget untuk beli produknya. Selanjutnya, nah tadi dari proker, sekarang ke prestasi. Jadi hidrologi ini banyak banget prestasinya. Di tahun 2012 kita juara 2 ekspedisi nasional, 2014 juara 3 Exnas juga, 2015 juara 3 Exnas juga. Selanjutnya, di 2018 kita juara umum Exnas, juara 1 lomba LKTI, dan juara 1 lomba poster ilmiah nasional. Di 2019 kita juara 1 lomba debat, lalu juara 2 lomba poster digital. Selanjutnya, di 2020 kita juara umum lagi nih ekspedisi nasional, dan di 2021 dari delegasi hidrologi ini lolos pendanaan PKM yang diselenggarakan oleh Dikti. Jadi hidrologi selain kita aktif berkegiatan, kita juga aktif banget soal prestasi. Selanjutnya, kenapa sih teman-teman harus ikut hidrologi? Pertama, teman-teman bakal dapat relasi di dalam maupun di luar UNPAD. Kemudian bisa meningkatkan soft skill, communication, critical thinking, dan sebagainya. Nah, di hidrologi juga bisa jadi sarana teman-teman untuk pengembangan diri. Dan hidrologi ini bersifat terbuka. Teman-teman boleh banget ngide apapun di hidrologi, itu tidak terbatas ide teman-teman, kita bisa adakan semua ide-ide teman-teman untuk berkarya. Selanjutnya, nah, kalau teman-teman penasaran soal hidrologi, teman-teman boleh banget lihat official account-nya hidrologi. Aku nggak kasih banyak link, cukup 1, dan di situ ada semuanya. Distipage/hidrologi. Boleh banget nanti dilihat. Selanjutnya, sekian pemaparan dari aku. Kami tunggu Akang Ece di hidrologi. Akselerasi karya, karyakan kebersamaan, karyakan kebermanfaatan. Hidrologi, we are loggers. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia, Cek. Tadi ada penjelasan dari higrologi. Betul banget. Dari Kita juga mau ucapin terima kasih nih untuk Silvi atas pemaparannya. Untuk Akang Ece yang tertarik sih. Tertarik nih. Iya. Tertarik ya. Jangan lupa buat follow media sosialnya. Betul. Karena dari situ kita bisa tahu informasi-informasi kapan opreknya, atau apa aja produknya. Siapa tahu tertarik pengen beli. Dan juga tadi kan
kalau ingin mengenal lebih ke hidrologi, bisa tadi ada linknya di kolom chat, boleh langsung di chat, langsung di pencet, langsung dicek aja, cek and recheck gitu ya. Betul. Lagi makasih banyak buat Sylvie yang udah bergabung sama kita, memberikan informasi tentang salah satu himpunan di Paperta. Benar banget, keren loh. Pagi-pagi udah semangat. Pagi-pagi udah semangat, kita udah belajar banyak tadi. Benar banget. Satu himpunan, sekarang 2 himpunan. Tadi 1 perhimpunan juga. 3 nih, Cek. 3 nih ya pagi-pagi. Iya. Mau ada apa lagi? Kayaknya kurang deh 3. Iya, menurut aku kurang deh 3. Kayaknya 1 lagi nggak sih? 1 lagi boleh. 1 lagi boleh sih. Buat penutup, pemanis, dessert, bener banget. Setuju sih. Manis banget nih pagi-pagi. Kita nggak sarapannya nggak bubur, kita langsung dessert pagi. Jam 9 pagi ya. Nah, siapa tuh sih, Cek, yang bakal join bareng kita di Safari LK kali ini? Itu akan ada himpunan lagi. Himpunan lagi Loh. Banyak banget ya. Iya, banyak. Tapi terakhir nggak sih? Iya, terakhir. Ini himpunan agroteknologi terakhir. Betul. Karena kemarin kita udah ada himatan. Betul. Himagro tadi. Terus hidrologi. Nah, ini satu terakhir. Kelinta. Panjangnya tuh klinik tanaman. Jadi kurang lebih ya, Kelintan ini tuh buat orang yang minat sama hama penyakit di tumbuhan ya. Benar. Untuk mengobati tumbuhan gitu. Siapa tahu ini ada yang dulu aku pengen jadi dokter, Iya, tapi pengen banget pertanian gitu kan. Don't worry, be happy. Kenapa? Karena kita juga di sini bisa mengobati tumbuhan. Sama-sama aja, sama-sama hidup, sama ciptaan Tuhan. Iya, konsepnya sama kan? Mengobati, mengobati gitu. Oke, langsung aja nggak sih? Boleh. Kepada Akang atau isinya. Mangga. Oke, halo teman-teman. Jadi sebelumnya saya izin share screen dulu ya, Akang Ece, untuk dijadikan host terlebih dahulu. Nama akun saya yang satu lagi kebetulan yang gak ada kelintannya, yang M Rizky Hartoyo. Soalnya ini join di HP. Sebelumnya saya mau ngucapin keren banget nih tadi MC-nya, pembukaannya. Wah, menarik banget ya. Apalagi ada screen-nya. Wah, hebat. Oke, saya izin share screen dulu. Udah bisa belum ya? Saya di kolom chat yang ini. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Share screen. Oke. Sip, terima kasih teman-teman panitia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky dari Klinik Tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak hanya ingin berdiskusi sama teman-teman nih, tapi ingin membuat sesuatu yang berkesan buat teman-teman. Jadi, teman-teman, saya punya opening statement buat kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke, stay focused, join the game like how Sophia treats Amber. Maksudnya gimana nih? Jadi teman-teman, kita ini belajar tidak harus dari dalam kelas kuliah, tapi bisa di luar juga. Dari himpunan contohnya, bahkan film kartun kayak gini. Teman-teman pasti udah tahu kan kartun yang namanya Sophia the First? Jadi ceritanya waktu itu, Sophia dan teman-teman ini ingin membuat Amber sangat terkesan. Mereka membuat berbagai macam pertunjukan
sirkus, bahkan sampai ada gajah terbang, ular menari, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, Ember ini tuh nggak terkesan. Dan pada akhir acaranya, ada satu pertunjukan yang melibatkan Ember di dalamnya, yaitu menari. Iya, cuman menari, nggak ada keajaiban apapun, tapi Ember akhirnya terkesan. Dari situ, apa makna yang bisa kita ambil untuk membuat kita terkesan terhadap pertemuan kita kali ini? Aku minta teman-teman untuk stay fokus dan join the game. Jadi, untuk join the game-nya, teman-teman gampang banget. Cukup ngeramein komentar. Oke, siap join the game? Ayo teman-teman, ramein komentar. Teman-teman dari himpunan lain juga boleh deh ramein komentar ya. Bilang siap di komentar. Oke, ayo teman-teman, kita pemanasan dulu. Pemanasan jari, komen di komentar. Siap gitu. Ayo, baru 3 orang nih. Ayo teman-teman. Siapa lagi nih? Ayo teman-teman, ramaikan kolom komentar bilang siap. Oke, baru 4 orang, masa 4 orang? Aku yakin angkatan 2021 ini adalah angkatan yang hebat banget. Jadi teman-teman harus kompak. Ayo bilang siap di kolom komentar. Oke, 6 orang sampai 10 orang deh minimal. Bilang siap, siap. Oke, masih 9. Terus. Oh, mantap. Oke, kita mulai game pertama ya. Game pertama adalah New Family 100. Kami telah mensurvei 100 orang terhadap pertanyaan yang kami buat, dan nanti jawabannya akan ada skor pada masing-masing jawaban. Jadi teman-teman sekarang jawab di kolom komentar lagi pertanyaan yang ada di layar buat dapat skornya. Oke, siap? Kita lihat pertanyaannya apa. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata klinik tanaman? Oke, waktunya dimulai dari sekarang, teman-teman. Apa sih? Sebenarnya udah di spoiler sih sama teman-teman MC tadi. Kelintan tuh identik dengan apa? Obat. Dokter tanaman. Oke, ada lagi yang lain. Tempat berobat tanaman. Bener banget. Herbal. Wah, menarik nih. Bener juga. Oke, yang lain. Rumah sakit tanaman. Oke, ramein. Makin banyak komentar, makin hebat. Oke, kita hitung mundur 10 ya. Teman-teman masih ada kesempatan buat dapat poin nih. 10, 9, 8, 6, 8 langsung 6, 7, 6, 5, pakar tanaman, obat-obatan, 4, 3, 2, 1. Oke, pengobatan tanaman. Langsung kita buka aja ya. Survei membuktikan, Oke, pertama HPT. Yang jawab HPT skornya paling tinggi nih. Jadi klinik tanaman merupakan himpunan mahasiswa yang dibawahi oleh Departemen Hama dan Penyakit Tanaman. Jadi kerjaannya ngapain sih? Yang ngeberantas hama gitu? Iya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihara kangkung di rumah, ada ulat, tinggal kita ambil. Tapi bayangin, petani kalau misalkan 1 hektar, gimana cara ngambilnya? Terus dokter tanaman. Jadi kalau Klintan ini nama himpunannya, jadi anggotanya bisa kita katakan dokter tanaman lah ya. Jadi kita ini dibekali kemampuan asik. Jadi dilatih gitu ya untuk bisa mendiagnosis tanaman. Ini tanaman sakit apa sih? Gimana solusinya? Nah, terus ada juga penyuluhan. Jadi kita kalau misalkan melakukan pengobatan nih, kalau dokter umum, kamu sakit apa? Sakit tenggorokan misalkan. Dokter hewan lebih gampang lagi. Ngelihat kucingnya sakit, oh ini sakitnya ini. Lihat anjing sakit, oh sakit anjingnya ini. Jadi kalau dokter tanaman gimana? Dokter tanaman nggak bisa nanya ke tanaman, sakit apa? Jadi pasiennya adalah para petani melalui penyuluhan. Jadi teman-teman belum ada nih yang jawab penyuluhan. Jadi penyuluhan merupakan salah satu ciri khas klinik tanaman, di mana kita bertemu dengan banyak petani. Jadi bukan cuma mengaplikasikan ilmu yang ada di kelas, kita juga mengaplikasikannya di lapangan dengan bertemu dengan banyak petani. Terus terakhir ada kekeluargaan. Jadi teman-teman, setiap organisasi itu punya asasnya sendiri-sendiri. Asas klinik tanaman itu kekeluargaan. Ada juga yang profesionalisme. Contohnya itu yang kalau misalkan 1 tahun kepengurusan udah join, nah selanjutnya itu boleh bubar, nggak jadi anggota lagi. Kalau Klintan itu kekeluargaan beda, jadi bukan harus ya, jadi sekalinya sudah menjadi anggota, selamanya menjadi anggota. Lalu apa sih kelebihannya asas kekeluargaan ini? Jadi teman-teman ketika teman-teman udah lulus sampai kapanpun, teman-teman masih ingat dan pride sama Klintan. Jadi teman-teman di dunia kerja bakal lebih dirangkul juga sama alumninya. Itulah keunggulan asas organisasi kekeluargaan. Dan bukan hanya Klintan loh. Oke, next. Di pojok kanan atas nih teman-teman boleh lihat juga ada hashtag Klintan berkarya.
orang lain punya kabinet kalau kita nyeleneh punyanya hashtag, karena lebih useful di sosial media. Kenapa Kelintan berkarya? Karena sekarang zaman media sosial, ada TikTok, ada IG, ada Reels. Jadi teman-teman, untuk tahun ini kita mengembangkan atau ciri khas kita adalah Kelintan berkarya. Oke, lanjut aja nih kenalan sama struktur organisasinya yang simpel banget. Kita ke gambar sebelah kiri dulu ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Teman-teman pasti udah pada tahu. Tapi yang menarik di garis putus-putus nih ada ketua BPA. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu mengawasi kinerja kita supaya tetap produktif selama kepengurusan. Dan pada akhirnya nanti teman-teman itu mendapatkan sertifikat. Teman-teman anggota Kelintan tuh mendapat sertifikat kepengurusan. Kan sayang gitu ya. Kalau misalkan kita daftar beasiswa misalkan. Beasiswa S2, beasiswa S1, apapun. Kita mencantumkan di CV, kita berpengalaman menjadi pengurus klinik tanaman. Pas reviewernya nanya, mana buktinya? Apakah ada sertifikat? Apakah ada nilainya? Dan itu yang terjadi kepada saya waktu OSIS di SMA dulu. Makanya di Kelintan itu punya BPA yang nanti kita diberi sertifikat setelah kepengurusan. Lalu langsung aja pindah ke sebelahnya ya teman-teman. Jadi ada divisi yang simpel banget. Ada 6. PSDA isinya orang-orang ceria. Ada humas isinya orang-orang yang asik. Asik jadi nyanyi nih. Jadi PSDA itu mengurus internalnya Kelintan biar ceria, biar akrab. Kalau humas itu yang megang IG dan lain sebagainya. Mau tahu segimana artinya teman-teman humas Kelintan? Teman-teman boleh kepoin IG-nya di Kelintan_Unpad. Jangan lupa follow juga ya teman-teman. Selanjutnya sebelahnya ada divisi pengabdian masyarakat atau DPM. Identiknya dengan nyuluh karena divisi ini adalah divisi yang berhubungan dengan penyuluhan, bertemu langsung dengan petani, dan biasanya isi orangnya ini tuh yang pada jago public speaking. Bahkan ada anggota yang tadinya nggak pernah public speaking, tapi akhirnya bisa public speaking melalui divisi pengabdian masyarakat. Lalu ada RT yang mengurus kesekretariatan dan juga karir kita. Jadi setelah lulus kita nggak di-AB ini. Terus ada LARPA yang katanya sih, ini tuh isinya anak-anak ambis, tapi sebenarnya tuh anak-anaknya encer banget. Maksudnya apa ya? Cair banget lah kalau bercanda. Yang mengurusi keilmuan ya Kelintan. Sekarang juga nih lagi ada ngadain kelas online yang bukan hanya Kelintan aja boleh ikut, semuanya boleh ikut. Kita kali ini ngundang dari Jawa Timur tadi. Cuman sayangnya bentrok nih sama acara ini. Jadi di lain kesempatan teman-teman boleh ikut kelas online-nya. Terus ada SDK, isinya orang-orang yang talk chair alias otak encer, bisa melihat peluang jualan di Shopee mereka ini. Mereka ini juga menguruskan konten kreator yang merupakan salah satu program unggulan kita. Dan pada kesempatan kali ini, aku nggak bakal ngejelasin program satu-satu, karena aku yakin nggak bakal terkesan. Teman-teman nggak bakalan inget semuanya. Jadi kalau mau kepoin, tinggal kepoin di IG-nya aja, ada company profile. Kita next ke program unggulan aja. Yang pertama, ada PPDSN. Sayangnya sekali, ini udah tutup lombanya 2 hari yang lalu. Ada fotografi, paper, quiz, dan scientific. Tapi teman-teman tenang aja, masih ada webinar internasionalnya. Teman-teman bisa daftar di plantprotectionday.com. Teman-teman bisa daftar di webinar internasional dan dapat sertifikat internasional. Wow, gaya banget nggak sih? Apalagi teman-teman 2021 nih, masih semester 1 udah punya sertifikat internasional. Gimana nggak gokil coba? Selain itu juga kita meramaikan nih acara PPDSN ini dengan filter tentang tebak-tebakan. Oke, sekarang game yang kedua dimulai. Kita tebak-tebakan ya. Apa nama penyakit berikut? Oke, waktunya kita persingkat aja lah. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak? Ini ada gambar tomat, dan terus gejalanya tuh kayak apa ya, mengkerut kering tapi cuma sebelah gitu, nggak semuanya. Sama di cabai juga. Oke, kita hitung 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman panitia atau himpunan lain? Busuk buah. Oke. Jadi jamuran. Oke. Jadi teman-teman, kedua jawaban itu benar. Dia itu busuk, tapi busuknya busuk kering. Dan jamur itu benar disebabkannya oleh jamur. Tapi kita harus bisa mendiagnosa nih selaku dokter tanaman ya. Apa sih penyakitnya? Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menyerang banyak komoditas. Merepotkan sekali. Namanya antraknosa. Oke, hafalin ya tuh. Nanti kalau ada dosen yang nanya, ini penyakit apa? Ini antraknosa, Bu. Tahu dari mana?
waktu kelintan, Bu. Oke, next program unggulannya ada konten kreator. Jadi kita aktif di YouTube nih buat tentang berbagai konten keilmuan dan juga sejarah Kelintan. Jadi teman-teman yang belum puas boleh banget kepoin YouTube-nya Kelintan. Dan selain itu juga ada Klinpod nih, membahas berbagai hal menarik seputar perkuliahan. Apalagi sekarang daring kan ya, kita mau offline. Gimana nih biar beradaptasi? Dengerin aja Kelintan Podcast ya. Oke, teman-teman yang kepo, nanti bakalan ada teman aku yang bakal share link YouTube-nya di kolom komentar. Mangga, di-share di kolom komentar. Tapi, tunggu dulu. Teman-teman jangan kepoin sekarang karena game kita belum berakhir. Harus tetap fokus, join the game. Program unggulan lainnya penyuluhan, di mana penyuluhan ini ternyata kita bukan hanya bertemu dengan petani, teman-teman, tapi ada BUMN. Oke, siap. Di bawah itu kita berhubungan dengan PTPN 8. Ada dosen, ada siswa kita ngisi di SMK Pertanian. Di sebelah kiri fotonya. Terus yang kanan atas tuh dengan mahasiswa kita diundang oleh UIN untuk mengisi di berbagai penyuluhan yang mereka adakan tentang pertanian. Terakhir, closing statement kenapa harus ikut organisasi. Kalau misalkan statement biasanya itu udah ada di video Kelintan yang diupload di akun Instagram PAB Kelintan. Aku bakal cerita pengalaman paling berkesan aja deh. Jadi kalau teman-teman ikut organisasi itu, teman-teman punya circle positif banget. Dari waktu teman-teman AM nih, anggota muda nih, sama kayak saya dulu nih di foto ini, sampai akhirnya kita bisa mengejar apa yang kita inginkan, kita tuju dengan maksud tujuan ikut organisasi. Contohnya adalah Kelintan. Dulu saya tertarik banget sama penyuluhannya. Saya dari AM bareng-bareng sampai saya sekarang bisa ngisi penyuluhan di petani. Gimana nggak bangga coba? Jadi teman-teman, apapun organisasinya, teman-teman harus ikut organisasi. Dan apapun tujuan teman-teman, teman-teman harus capai di organisasi tersebut karena sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa kepoin dan follow IG-nya. Oh, ternyata ada kata terakhir nih. Slogan Kelintan. The more you give, the more you get. Siapa kita? Jawabannya Kelintan, 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 Nuha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, makasih banyak nih Kang Rizky dari Kelintan atas pemaparannya. Semoga setelah pemaparan dari Kang Rizky, Akang Ece yang tertarik nih sama Kelintan atau sama bidang-bidang sama penyakit tanaman, bisa lebih lebih jelas lah, lebih tahu gitu lebih ya. Tahu, lebih mungkin pengetahuan tentang Kelintannya lebih kayak nambah-nambah. Langsung ada cahaya gitu, ting. Tiba-tiba ada cahaya gitu. Sekali lagi terima kasih, Kang. Iya. Nah, Cek, tadi kita udah 4. Cukup lah ya. Kenyang lah ya. Sampai untuk kali ini cukup dulu deh. Betul. Next di PAB selanjutnya kali ya. Iya. Kita makan lagi safari LK. Bener. Kita makan safari LK. Sekarang sudah cukup, sudah kenyang. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Boleh. Kayak kurang gitu kalau ngobrol. Aku kayak kepo gitu. Setelah mereka dapat 4 tambahan, ada nggak sih kira-kira yang tertarik kemana? Terus kayak tertariknya kemana sih? Gitu. Atau ada yang mau nanya? Oh iya. Buka banget nggak sih kalau ada yang mau nanya? Boleh. Karena kita juga walaupun nggak pro seperti Akang tadi, kita kan udah di Paperta ya, jadi kita bisa tahu juga. Kita bisa jawab gitu. Betul. Ayo, ada nggak yang kalau menanya boleh raise hand kali ya? Iya, boleh raise hand atau komen, boleh. Kita menerima. Aku pengennya kesini gitu. Ya, aku mau nanya kalau misalnya menurut Ece bla 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 boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh banget. Biar dua arah gitu seru ya. Biar tidak bertepuk sebelah tangan. Biar nggak gini. Gini nih. Tapi kayak. Nah, gitu. Nah. Ayo.
Ada nggak yang mau resen? Ada nih, Cek. Ada deh. Asik. Boleh nih. Cedela Safitri. Cedela Safitri, boleh perkenalan dulu kali ya. Programnya apa? Nama. NPM. Jurusan. Asal. Dan status. Halo, Cek. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Safitri dengan nomor NPM 1505210018. Untuk program studinya agroteknologi, asalnya dari Sukabumi. Kemudian untuk statusnya lagi menunggu. Menunggu apa nih? Menunggu kau putus dengan pacarnya? Aduh. Atau menunggu kepastian? Aduh. Menunggu dipanggil buat ke asrama Unpad. Wah. Semangat sabar ke Jatinangor. Iya. Emang pengen ke Jatinangor banget nih. Banget ya. Semangat banget. Coba kira-kira Cedela mau nanya ke kita atau mau cerita ke kita atau gimana nih, Cek? Iya. Dela mau nanya nih, Cek. Tadi kan ada ya, himpunan agronomi. Nah, itu kan himpunannya tadi banyak banget tuh program kerja yang dilakukan secara offline gitu. Kayak misalkan high school yang kayak gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan sekarang kan masih dalam suasana pandemi kayak gini. Nah, untuk kegiatannya apakah tetap offline atau ada online gitu. Terus, Dela mau nanya juga nih, kalau misalkan sekarang ada kemungkinan nggak mahasiswa baru melaksanakan perkuliahan secara offline atau hibrid gitu, Teh? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Menarik. Menantang ya. Sebenarnya Dela, kalau dari kita pribadi sih, kita kan bukan siapa-siapa ya di Fakultas Pertanian ini. Kita cuma MC di sini ya. Kita nggak punya wewenang buat ngasih tahu apakah bisa atau enggak kuliah hybrid. Iya, betul. Gitu. Jadi untuk pertanyaan Dela yang bisa nggak sih hybrid atau enggak, itu sebenarnya untuk acara tuh kalau misalnya diizinin sama dari dekanat, dari fakultas, itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kita juga hybrid sekarang. Karena kita hybrid banget sekarang. Kita ada bareng tapi kita juga online. Jadi nggak menutup kemungkinan. Betul. Nggak mungkin banget. Tapi apakah kuliah bakal offline atau online? Pasti apa enggaknya? Itu kita nggak mau jauh. Iya. Kita takut salah. Kita takut PHP nanti. Betul. Iya, betul. Ini ada 429 orang di sini. Nanti di PHP-in sedih. Nanti dosanya banyak. Dikali 429. Banyak banget, cuy. Iya, banyak banget. Iya. Pusing. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai spesifik program kerja dari tadi Himagro, berarti Cinya tertarik sama Himagro? Iya, kayak tertarik sama Himagro. Boleh langsung di-follow media sosialnya Himagro dan ditanya, nih kalau proker ini offline apa online? Kayak gitu. Kalau misalnya mungkin apa enggak mungkin, tapi spesifiknya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Benar. Takutnya nanti kayak salah ngomong gitu kan. Gitu. Kalau kita ketuanya sih boleh ya. Iya, boleh. Tapi sayangnya kita bukan siapa sih kita di dunia pada ini? Sedih banget. Oke. Sudah. Kejawab nggak sih Cedela pertanyaannya? Kita muter-muter ya. Iya nih. Boleh nanya lagi gak, Cek? Boleh. Kalau Ece-nya ikutan himpunan apa ya? Aduh. Boleh nggak sih di-spill? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh. Dere. Tadi sempat kesebut ya. Kita kalau perhimpunan kita sempat disebut di mana? Genera. Tapi kalau himpunan kayaknya dicari aja deh. Cari aja gak sih? Iya, nanti yang pasti kita agro. Iya. Kita pasti join salah satu himpunan ya. Iya, betul. Tapi kita nggak mau nih kayak berat sebelah gitu. Iya. Jadi ya sudah. Iya. Dilihat saja di mana. Nanti mungkin kita ketemu. Betul. Nggak ada yang tahu. Iya, betul. Ada 4 nih. Iya. Ada kemungkinan. Iya. Gitu, Cedela. Oke. Baik, Cek. Terima kasih. Sama-sama. Semangat Cedela PAB-nya. Nah, Cek.
Kita udah ngobrol nih. Iya. Kita ada informasi-informasi kita sih. Ada nih, ada informasi yang menantang. Iya, menantang dan menyenangkan banget. Apa tuh, Cek? Menghappykan hati. Iya. Ngomong apa sih? Nah, gitu. Menghappykan hati. Iya, betul. Jadi, guys, kemarin kita udah kenal nih sama salah satu lembaga kemahasiswaan yang di Faperta, yaitu supporter pertanian. Nama pendeknya Spartan Milidia. Iya. Masih ingat lah ya. Yang nanti ada nyanyi juga, tapi intinya menjadi support. Iya, seru banget ya sih, Cik. Faperta, kemarin dilihat di videonya seru banget. Betul. Tapi walaupun kita nggak bisa nih supporteran offline, ada hal yang bisa kita lakuin untuk merasakan supporteran juga. Iya, tapi rasa kritisnya gitu. Betul, tapi online dulu untuk kali ini. Kira-kira caranya gimana sih, Cek, biar kita tuh bisa ngerasa jadi bagian dari supporter pertanian tanpa turun langsung gitu untuk offline jadi supporternya. Jadi kita bisa support lewat YouTube guys sih, Cek. Kebetulan nih ada apa nih, Cek? Kita tuh sekarang lagi ada pertandingan BFF. Benar, BFF. Big Force Festival. Di situ kita bisa ikut ngebantu untuk mensupport Faperta. Karena di situ ada ML. Terus ada apa lagi? Valorant gak sih, Cek? Valorant juga. Tapi juga ada kegiatan kayak solo vokal. Bener. Band. Art performance. Kayak gitu. Bener banget. Iya, jadi boleh langsung ketik di kolom komentar. Didukung Fapertanya. Tapi yang paling afdol nih, Cek ya. Apa tuh, Cek? Yang paling afdol sambil kita support kayak gitu, kita pakai merch-nya. Oh iya. Bener banget tuh. Setuju nggak sih? Iya, setuju. Biar lebih kerasa gitu. Lebih, supporter banget. Jadi teman-teman Akang aja, kebetulan dari Spartan ini tuh lagi open PO buat merchandise. Merchandise itu berupa kaos Spartan. Iya, betul banget. Ada namanya supporter pertanian. Pokoknya abis pakai itu langsung kerasa banget nggak sih? Iya, kerasa kayak walaupun online tapi tetap Faperta di hati gitu. Pride banget sih. Pride banget gitu kan. Makanya buat Akang aja yang pengen punya kaosnya, jangan lupa dicek nih Instagramnya Spartan. Betul banget. Ada nih desainnya, harganya, gimana cara ordernya, semua ada. Boleh langsung kalau misalkan penasaran, tanya-tanya aja di DM. Benar. Tanya di DM. Ini Kang, aku mau pengirimannya gimana sih? Baca lah. Iya, gampang lah, easy peasy lemon squeezy. Betul. Terus Cek, cerita lagi dong, ada apa lagi sih? Tahu nggak sih, Cek? Di Faperta itu ada yang namanya Faperta Award. Wow, udah kayak Grammy gitu sih, Oscar. Keren banget loh. Keren banget, jadi itu tujuannya untuk mengapresiasi nggak sih? Betul banget. Nah, kebetulan bakal ada Faperta Awards nih. Malam ini banget, ya woy. Ampun. Kayak jam 19.30 gitu, woy. Kayak di streaming di YouTube-nya Faperta Awards gitu, woy. Iya, jangan lupa, woy. Iya, untuk jangan lupa ya. Iya, karena itu salah satu bentuk apresiasi kita sebagai mahasiswa Faperta kepada LK dan seluruh warga Faperta. Betul. Jangan lupa 19.30 stream Faperta Awards di YouTube. Ada kita juga pasti nggak sih? Iya. Kita juga pasti nonton. Benar. Siapa tahu mau ketemu kita lagi ya. Iya. Siapa tahu. Kan kita ngangenin gitu. Oke nih, Cuk. Oke. Habis ini udah cukup lah informasinya. Cukup. Iya. Masih banyak yang kita tahan-tahan dan benar. disimpan di akhir deh. Iya. Udah deh. Habis ini kita bakal ada ada satu kegiatan dari salah satu orang penting di Unpad. Iya, di Unpad nih. Unpad, cuy. Bukan Faperta lagi nih. Di Unpad. Jadi buat Akang aja semua. Untuk dari jam sekarang sampai nanti jam 12 itu Akang aja bakal ada join untuk kegiatannya rektorat. Bener banget nih. Langsung dari rektorat Unpad. Jangan sampai kelewatan. Betul. Karena kita di sini kan juga iri ya nggak bisa join bareng kalian ya. Padahal kayak
kita tuh pengen banget gitu. Itu acara tuh kayak seseru itu, woy. Sebanyak memberikan informasi itu, woy. Bener, woy. Banyak insightful itu, woy. Banyak pelajaran bisa diambil gitu, woy. Iya, bener parah. Parah banget, parah banget. Jadi buat Akang Ngece, nanti untuk link di mana sih bisa join ya, itu bakal di-share sama Akang Ngece pasti. Iya, benar. Dipantengin, diklik. Akang Ngece boleh boleh live dari Zoom sini, tapi ada syaratnya, Ce. Apa tuh, Ce? Karena kita masih belum beres ya, pengen kangen-kangenan sama Akang Ngece. Udah seminggu loh gak ketemu kita. Kangen banget seminggu gak ketemu. Iya, bener loh. Masih banyak yang bisa kita kasih juga. Bener banget. Nanti jam 12.30, ingat nih, 12.30, jangan lupa buat join lagi. Bener. Jangan lupa. Sini. Betul. 12.30 ya. Tungguin ya. Jangan sampai telat. Betul. Jadi acara rektorat nanti beres 12. 30 menit Akang Ngece bisa sholat dulu. Makan tipis lah ya. Makan lucu. Minum. Gitu kan. Rebahan tipis. Gitu kan. Terus 12.30 join lagi bukan kita. Karena bakal masih banyak konten-konten kreatif. Iya. Dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Yang kalau misalnya nggak join, rugi banget. Parah. Apalagi tadi yang nungguin PAB di series. Apa yang nungguin PAB di series? Iya. Pasti harus banget. Nah, oke langsung nih, Ce. Boleh kali ya? Oke, maaf nih tadi sempat terputus ya. Ya, tidak disebut lagi. Balikan lagi. Iya, benar. Kita balikan lagi nih. Oh iya. Buat Akang aja. Kalau belum jelas, iya. Tadi kalau misalkan linknya udah dikasih apa Fasil tadi, boleh langsung diklik, langsung join gitu. Benar banget. Boleh juga, boleh langsung untuk join langsung dan meninggalkan Zoom meeting. Dan jangan lupa ya, jam 12.30 balik lagi ke sini. Kalau ada yang bingung boleh nanya ke Fasilnya. Betul. Karena Fasil sebagai orang yang paling mengenal. Iya. Orang yang fasilitator namanya. Betul. Iya. Jadi kepada Akang aja boleh nih meninggalkan Zoom ini dan join untuk Zoom-nya rektorat. Betul. Lalu 12.30 join lagi bareng kita. Betul, ditunggu 12.30. Itu 12.30. Siap. Bye. Kita terbang aja. Balik. Balikin lagi.